Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas satu altcoin ya. Kita akan bahas satu altcoin, yaitu adalah yang akan kita bahas di video kali ini, Cosmos Atom. Dan Cosmos Atom ini sekarang di ranking 23. Jadi di video kali ini kita akan bahas kenapa kita membahas Cosmos Atom, apa berita fundamentalnya, bagaimana fundamental dari Cosmos Atom, dan juga prediksi harga Cosmos Atom di tahun 2030. Ya, kira-kira berapa sih harga Cosmos atau Atom ini di tahun 2030, karena ada estimasinya. Berikut juga nanti kita lihat analisa teknikal di level berapa kira-kira kita mungkin bisa membeli Cosmos Atom. Ya, kembali lagi, do your own research and disclaimer on, karena video ini bukan keputusan financial dan teman-teman sendiri harus analisa sendiri gitu ya, do your own research ya. Kita akan review untuk Cosmos Atom. Cosmos Atom ini sebenarnya sudah sempat familiar, kita sudah sempat mention cukup sering di video. Dia ranking 23 dan dia bergerak sebenarnya di bidang layer 0 gitu ya. Jadi layer 0 kalau di blockchain sini ada layer 0, layer 1, layer 2 gitu ya. Dan ini sudah sempat kita bahas apa sih itu layer 0, layer 1, layer 2 di video gitu ya. Satu video khusus, dan di sini kita sempat membahas apa sih itu layer 0, layer 1, layer 2. Nanti saya linkin di deskripsi. Intinya kalau layer 0 ini dia menjadi base layer ya, layer paling bawah ya. Salah satunya adalah Cosmos Atom. Satu lagi yang bergerak di bidang layer 0 ini adalah Polkadot maupun Kusama gitu ya di layer 0 ini. Nah, dia menjadi base layer untuk layer satu lainnya. Jadi untuk blockchain network lainnya. Bisa dibilang jadi dia Internet of Blockchain, jadi dia hubnya lah bisa dibilang ya. Di sini ada untuk misalnya Oasis Network, Osmosis, Rune, lalu di atasnya ada decentralized aplikasi lainnya. Dan layer 0 ini independent. Dan sebenarnya layer 0 ini ya artinya kalau kita lihat secara adopsi, Cosmos Atom ini bisa dibilang layer 0 yang paling besar untuk saat ini gitu ya. Supply Cosmos Atom ini 286 juta, tapi dia nggak ada total supply-nya, oke? Jadi bisa bertumbuh juga. Kita bisa lihat dari websitenya di sini, Cosmos, welcome to Cosmos, the Internet of Blockchain. Ya, kembali lagi layer 0 bisa tagline-nya adalah Internet of Blockchain. Jadi blockchain menjadi satu di layer 0. Hampir sama sebenarnya kalau kita lihat di website. Kalau kita lihat di bawah sini dia lower carbon footprint lah, lalu dia low fees, karena memang kalau teman-teman sudah berinteraksi gitu di blockchain Cosmos, fee-nya cukup kecil gitu ya, ada tapi kecil gitu ya, dan transaksinya juga lumayan cepat kalau dibandingkan dengan network misalnya di Ethereum dan lain-lainnya ya. Cosmos SDK is a state of the art blockchain framework that powers the Cosmos Hub ya. Cosmos SDK atau Software Development Toolkit-nya. Yang kita mau lihat ini adalah di ini ya, dari Vanek. Vanek ini apa? Karena ini cukup menarik gitu ya. Vanek ini adalah perusahaan yang cukup besar. Sebenarnya dia bergerak di bidang equity ya, atau saham di Amerika. Teman-teman bisa lihat investmentnya dia. Kalau kita lihat ya, ETF-nya tuh banyak. Jadi ini bukan perusahaan kecil gitu ya, bukan perusahaan kecil. Dia besar di Amerika dan cukup terkenal sebenarnya ya. Kita bisa lihat dari mereka punya investment. Nah, yang menariknya dari VanEck sendiri, ini baru-baru aja tanggal 15 Agustus ya. Dia membuat satu artikel tentang digital assets di sini ya. Lalu dia membahas judulnya Why We Are Bullish on Atom. Artinya kenapa mereka cukup positif terhadap Atom. Gitu, artinya ya mereka melihat Atom ini sebagai salah satu kripto yang berfundamental kuat. Kalau sudah dilirik VanEck biasanya itu ya artinya fundamentalnya kuat ya. Kita lanjut untuk ini karena cukup menarik ya. Di sini ya. Please note that VanEck has a position in the Atom token described below. Jadi dia sudah membeli Atom gitu ya. Jadi kalau teman-teman melihat ini mungkin dia akan sedikit lebih bias, tapi dia akan jelaskan beberapa alasannya gitu ya. Nah, yang menariknya tadi yang kita bilang ya, kira-kira harga Atom atau Cosmos ini di 2030 berapa sih gitu ya. Dia bahas di sini based on our discounted cash flow analysis. Jadi dia menggunakan DCF method. Biasanya ini sebenarnya digunakan untuk menghargai suatu saham perusahaan. Ya, tapi di sini dia menggunakan untuk melihat kira-kira Cosmos Atom harganya berapa. Bisa juga sebenarnya kalau kita tahu revenue system ya. Dan di sini dia tulisnya bahwa di tahun 2030 we arrive at a $140. Jadi $140. Ya, $140 price target untuk Atom, dan downside-nya ini mungkin $1. Jadi istilahnya dia bisa ke $140 atau bisa ke $1 dengan harga Atom sekarang ini saat ini di $10 gitu ya. Jadi dia pakai odds-nya sekitar 14/1. Kalau kita lihat secara teknikalnya, kita ke time frame monthly aja deh ya.
140 itu di atas sekali gitu ya. Kalau dari harga sekarang itu 12,4 dolar. Jadi kalau misalnya ke 140 aja, di sini kisaran ini 982%. 2030 berarti bisa bilang 8 tahun lagi gitu ya. 8 tahun lagi naik hampir 1000%. Jadi sebenarnya cukup besar juga investment seperti itu ya, naik 1000% besar ya. Dengan downside dia sebenarnya ke $1 ya. Ke $1 sebenarnya juga cukup besar. Kalau kita dari sini ya sekitar 85% penurunannya gitu ya. Jadi 85% dibanding 980% gitu ya. Intinya sebenarnya kenapa dia membahas seperti ini, karena adalah dia melihat seberapa pentingnya ini layer zero yang tadi kita sudah bahas. Apa itu layer zero? Dan di sini dia juga bahas the Cosmos Hub target market dia adalah blockchain di dalam Cosmos ecosystem sendiri. Saat ini ada 49 blockchain dan 48 di antaranya ini menggunakan SDK-nya. SDK-nya adalah software development kit-nya untuk Cosmos. Gitu ya. Kalau kita lihat secara mereka punya time frame point of view juga sebenarnya di dalam Cosmos blockchain ini juga cukup menarik, karena mereka melihat, kalau kita ke bawah sini, ini teman-teman sebenarnya bisa baca dari websitenya Vanex sendiri gitu ya. Ini saya hanya simplified-nya aja, kita simpelin. Di sini dia bahas, we believe that the ease of use of the Cosmos SDK and the seamless communication of IBC will enable 5,000 Cosmos blockchain. Jadi dari 49, 48 tadi bisa sampai 5,000 Cosmos blockchain to spawn. To spawn artinya ya untuk muncul lah gitu ya, by year 2030 ya, mungkin di tahun 2030. Jadi bayangkan berapa banyak blockchain baru juga gitu di dalam Cosmos kalau misal hal ini sebenarnya benar-benar terjadi gitu ya. Jadi lalu dia bilang, dia estimasi value of the Cosmos Hub to be 160 kali its current market cap by 2030. Jadi naik 160 kali secara market cap-nya. Tapi perlu diperhatikan market cap-nya ini kan juga memperhatikan supply dari atom gitu ya, supply dari atom, dan supply dari atom ini makin lama makin akan bertambah juga gitu ya. Makanya ini dia tidak bilang harganya kira-kira berapa, tapi secara price action-nya di sini dia kira ya $140 ya tadi di awal video. Apakah cukup menarik? Sebenarnya cukup menarik gitu ya kalau kita lihat dari harga Cosmos sekarang di $12. Selanjutnya kita lihat dari sini secara fundamentalnya. Last 3 months, the great Cosmos accumulation ya, 3 bulan terakhir menjadi period untuk Cosmos, akumulasi Cosmos. Apakah masih ada kesempatan? Mungkin masih ada, tapi nanti kita lihat ke depannya. Kenapa? Karena harga Cosmos sempat turun ke 1 digit, artinya di bawah level $10 gitu, $9, 8, 7 ataupun 6 gitu ya. Di sini kita bisa lihat dalam beberapa bulan terakhir bonded ratio-nya ini mengalami kenaikan yang signifikan. Bonded ratio ini apa? Bonded ratio ini biasanya Cosmos atau atom-atom yang mau di-stakingkan. Ya, di-stakingkan. Biasanya kalau aset yang di-stakingkan ini kan harus lock staking gitu ya, harus dikunci. Jadi mereka kalau bonded ratio-nya naik, berarti lebih banyak orang yang melihat Cosmos atom ini adalah salah satu aset yang untuk disimpan ya, karena fundamentalnya bagus gitu. Dan selanjutnya kita bisa lihat dari sini unbonding volume ya, secara volume ya di bulan Juni, bulan Juli ini cukup tinggi. Mungkin ini orang panik ya, wah ini market turun mendingan dijual gitu ya. Dan cara dari bonded ke unbonding ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 23 minggu biasanya ya. Jadi nggak instan gitu ya. Lalu di sini mereka mengalami penurunan, dan sekarang ini kita bisa lihat unbonding volume-nya sangat-sangat kecil kalau dibandingkan dari beberapa bulan yang lalu. Makanya dari sini kita bisa lihat Cosmos Atom ini memang mengalami penguatan gitu. Dan kalau teman-teman mau belajar untuk Cosmos Atom dan lain-lain, ini bisa download walletnya namanya Kepler gitu ya, Kepler. Tapi kita nggak akan terlalu membahas di sini untuk staking Cosmos dan lain-lainnya ya, Atom sorry. Jadi itu untuk update secara fundamentalnya. Sekarang kita akan update secara teknikalnya ya. Secara teknikal kita buka di time frame 1 day aja. Nah, kita lihat buka di time frame 1 day. Tadi Cosmos kalau kita lihat sempat mengalami penguatan, tapi saat ini 2 hari terakhir mengalami penurunan gitu ya. Dan memang ini salah satu kripto yang cukup lagi kuat selama beberapa hari terakhir gitu ya. Ini naik sekitar 34% dalam 4 hari terakhir lah bisa dibilang ya, 34%. Untuk saat ini kita bisa lihat sebenarnya dia di tes trendline-nya gitu ya. Kita lihat dari sini dia ada trendline.
Ini sempat breakdown ke sini, tapi masih tertahan oleh supportnya di area kisaran 9,7 dolar. Lalu ini breakout lagi dan sekarang lagi retest. Jadi posisi sekarang sebenarnya lagi di dalam level supportnya. Untuk sekarang kita lihat dari sini level supportnya itu berada di kisaran level 12,2 dolar. Lalu di sini apakah kita ada? Nggak ada ya. Lalu selanjutnya ini ada juga di level 10 dolaran ya, sekitar 10 dolar lah, menjadi level support juga termasuk angka psikologi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah level 10 dolar ini ya, yang warna biru, kotak warna biru ini menjadi level cukup penting lah untuk Cosmos ya, level kuatnya bisa dibilang seperti itu, karena kita bisa lihat dari sini dia testing cukup besar di sini ya, di sini ada testing. Ini semua berada di kisaran level 9 sampai 10 dolaran. Gitu ya, ini testing yang dia membentuk base layernya. Nah selanjutnya dia breakout. Nah pertanyaan adalah kira-kira di level berapa sih kita bisa membeli Cosmos ya, buying zone-nya di mana? Ada beberapa, tapi kita melihat kemungkinan untuk Bitcoin mengalami penurunan. Jadi just in case misalnya Bitcoin mengalami penurunan ke level di bawah level 20.000, artinya besar kemungkinannya Atom juga akan mengalami koreksi. Ya kalau misalnya dia mengalami koreksi, saya rasa sebenarnya ada mungkin dia kembali lagi turun lagi ke bawah level 10 dolar ini, bukan bisa jadi ya kembali lagi ke level 10 dolar gitu ya. Dan sebenarnya kalau level 10 dolar, kalau bisa beli Atom di bawah level 10 dolar, mungkin 9 dolar atau 8 dolar, ataupun mungkin di bottomnya dia sempat bottom di kisaran level 6,3 dolar, ini menjadi level yang cukup bagus untuk akumulasi. Tadi kita lihat bahwa Funnex sendiri ya, mereka punya price target 140 dolar gitu ya untuk Atom dalam 2030. Apakah akan terjadi? Nggak ada yang tahu, tapi biasanya ya Funnex ini cukup besar gitu ya, jadi nggak main-main juga. Apalagi mereka merilis artikel seperti ini gitu ya. Dan ya ini beberapa targetnya. Saya rasa di level 10 dolar, di level 8 dolar juga ada minor, di sekitar 7,9 dolar juga ada minor supportnya. Nextnya juga di level 6,3 dolar. Nah, tapi kalau ternyata Bitcoin breakout, yang perlu diperhatikan ya, kalau bukan buat trading dan lain-lain, bisa mulai take profit juga. Take profitnya itu untuk saat ini ya di level range kisaran level 15 dolar. 15 dolar. Dan support resisten kuatnya itu mungkin di bagian atas ini kisaran level 18 dolar. 17,7 dolar ya, 17,7, 17,5 dolar gitu. Jadi ini adalah dua zone untuk take profit di atas ini gitu ya, zona untuk take profit, dan di bawah sini ini sebenarnya zona untuk teman-teman kalau ternyata dia turun mungkin bisa buying untuk akumulasi. Ini lebih karena untuk investment gitu ya, karena saya rasa ini kalau kita dollar cost averaging, Atom turun dari 10 dolar, beli di 8 dolar, beli di 6 dolar, beli di 7 dolar, ini salah satu yang cukup bagus kalau memang jangka panjangnya teman-teman panjang gitu ya. Tapi kalau untuk trading secara short termnya, kita bisa lihat sebenarnya di posisi sekarang ini lagi berada di level supportnya. Jadi bisa ada kemungkinan di sini dia bounce kalau supportnya kuat ya, karena di sini kita lihat dia testing supportnya. Jadi kalau ternyata dia bounce di sini untuk tes ke 15 dolar dulu masih bisa gitu ya. Jadi kira-kira itu untuk outlook dari Cosmos Atom. Coba kita lihat moving average juga sekalian. Kalau kita dari exponential moving average-nya di time frame daily-nya ini juga udah cukup bagus, karena di sini dia mengalami crossing gitu ya. Jadi artinya dia mulai mengalami penguatan. Nanti kita lihat mungkin akan ada sedikit testing dulu ke exponential moving average 20 atau exponential moving average 50-nya gitu ya. Tapi kira-kira itu dulu untuk Atom yang kita membahas Cosmos Atom, potensinya dan price harganya juga prediksi di tahun 2030 ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.